ขอคองอฟังให้ดีๆขอไข่ Oke guys, balik lagi ke channel Jenny CN. Kali ini gue bakalan bahas lanjutan dari Bad Genius, yaitu episode 3 sampai episode 7. Loh, kok ngebut? Oke, alasan gue ngebut karena emang lagi pengen cepet-cepet buat share ke kalian, dan biar gak keburu dipepet channel lain. So, gue gak bosan-bosan buat ngingetin kalian buat klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Ya udah, daripada lama, yuk cus lanjut. Di episode 1 dan 2 yang udah pernah gue bahas, kita bisa tahu awal mula di mana Lin mulai melakukan kecurangan. Hal itu keterusan sampai di episode 11. Yang udah pernah nonton pasti gerengetan banget sama setiap ada adegan menconteknya. Singkat cerita, Lin dan Beng udah akrab. Pada salah satu ujian, Lin seperti biasa memberi contekan pada kliennya menggunakan jarum jam. Tapi sialnya, di sini salah satu dari klien Lin telah berkhianat dan memberikan jawaban kepada orang lain. Karena waktu ujian kelas Lin sama kelas Beng jadi satu, dan yang ketahuan mencontek adalah teman sekelas Beng, akhirnya yang dicurigain sama guru pengawasnya adalah si Beng. Karena yang bisa jawab soal dengan benar itu cuman Beng sama Lin, tapi karena Lin beda kelas sama temennya si Beng, akhirnya Beng lah yang menjadi kambing hitam. Di lain sisi, Beng mencurigai Grace lah yang memberikan jawaban itu kepada temannya. Beng memberitahukannya kepada Lin, tetapi Lin tetap membela Grace dan percaya bahwa Grace tak mungkin melakukan hal itu. Di malam harinya, Lin memikirkan penjelasan dari Beng bahwa memang Grace lah pelakunya. Lin pun curiga dan esoknya ia bertemu dengan Grace lalu menanyakan apakah mungkin Grace lah yang sudah membocorkan jawaban itu. Si Grace berpura-pura sedih dengan mencubit dirinya sendiri, dan akhirnya hal itu mampu membuat Lin percaya lagi pada Grace. Grace takut jika Lin tahu mengenai kebenaran itu, hingga ia dengan berani meminta tolong kepada Tong. Buat yang gak tahu, Tong ini penggemarnya si Grace. Tong pun mau membantu Grace dengan syarat Grace harus mau melakukan itu. Ya, itu pokoknya. Grace sangat marah pada Claire. Ternyata alasan Grace memberikan jawaban itu adalah agar ia mendapat peran utama dalam pementasan sekolah. Tapi ternyata Claire berbohong pada Grace. Ya, kayak pengkhianatan di dalam pengkhianatan gitu. Hari demi hari sikap Grace malah membuat Pat, pacar Grace, curiga. Grace hanya melakukan kebohongan demi menutupi kebohongan yang lainnya. Seperti saat dimana Grace diam-diam malah pergi bersama Tong di belakang Pat. Lalu pada hari jadi yang ketiga, Pat memberikan kejutan anniversary pada Grace dan hal itu mampu membuat Grace tersenyum lagi. Jadi setelah mereka selesai merayakan hari jadi mereka, Grace mengatakan pada Pat bahwa ia sudah siap menyerahkan dirinya pada Pat. Ya, kalian pasti mengerti. Tapi saat Pat mulai mencium Grace malah menangis dan itu membuat Pat menghentikan aksinya, dan ia pun memeluk Grace. Singkat cerita, tibalah pada saatnya ujian akhir semester. Kali ini agak berbeda karena Lin harus memberikan jawaban pada klien yang berbeda kelas dengannya. Untuk melancarkan aksinya, Lin memanfaatkan akses speaker sekolah yang kebetulan sedang rusak. Nanti setelah Lin selesai ujian, dia bakalan ngasih jawaban lewat kode suara melalui speaker tersebut. Aksi Lin hampir berhasil, tapi kendalanya waktu si Beng di toilet, dia dengar ada suara yang membicarakan kode speaker di kelas mereka. Hal itu membuat Beng curiga dan pada jam terakhir ujian, Beng mendengarkan baik-baik kode speaker tersebut. Ia sangat terkejut karena setiap suara dari speaker melambangkan jawaban soal. Karena si Beng orangnya jujur, dia ngasih tahu guru pengawasnya. Tapi guru pengawasnya nggak percaya, sampai pada bu guru juga merasakan kejanggalan karena muridnya itu kayak nunggu jawaban dari speaker. Dia pun pergi ke ruang multimedia buat ngecek, ternyata di sana udah ada Beng. Dan parahnya si Beng tahu kalau si Lin ada di balik semuanya. Karena waktu dia cek ke ruang itu, dia nemuin flash disk milik Lin. Lin lalu menemui Beng dan mengatakan ia melakukan semua itu karena kepala sekolah curang, dan mengatakan bahwa sistem sekolah telah menipu mereka. Beng tetap marah pada Lin dan ia tidak menghiraukan Lin.
Lalu Beng meninggalkan Lin begitu saja. Di malam harinya, Pat mengikuti kemana Grace akan pergi. Ia pun turut mengajak Lin untuk membuntuti Grace. Dan ternyata, Grace datang ke rumah Tong untuk menepati janjinya. Grace sengaja mengundur-undur waktu karena sepertinya ia belum siap sama sekali. Di lain sisi, Pat dan Lin tahu kebohongan Grace, dan ia langsung menuju rumah Tong. Dan saat mereka sampai, saat itulah rahasia terbongkar. Pat langsung memukul Tong dan memutuskan hubungannya dengan Grace. Sedangkan Lin juga sangat kecewa pada Grace, karena selama ini Grace telah berbohong. Lalu tibalah di hari akhir ujian. Lin akhirnya mengakui kepada kepala sekolah bahwa dialah yang membocorkan jawaban ujian. Ia mengaku karena kepala sekolah mengancam akan mencabut beasiswa Beng. Karena itulah Lin mau menanggung semua kesalahannya. Dan akhirnya Lin diskor selama 1 tahun pelajaran, dan ia baru bisa masuk di tahun selanjutnya. Dan kepala sekolah bahkan mencabut ajuan beasiswa Lin ke luar negeri. 1 bulan kemudian, ayah Pat meminta Pat membawa Grace ke rumahnya untuk makan siang, lalu meminta Grace berkuliah di Boston bersama Pat. Dan tanpa ragu, Grace menyetujuinya karena ia ingin selalu bersama Pat. Pat sempat memarahi Grace karena keputusannya, tetapi ia tak bisa terus membohongi perasaannya. Pat masih mencintai Grace, dan ia pun memaafkan Grace. Lalu mereka kembali bersama. Sementara Lin menjadi guru pembimbing bahasa Inggris. Lin sangat membutuhkan uang untuk mengejar impiannya bersekolah di luar negeri. Hingga Lin tak ragu menerima tawaran bu musik agar Lin mau menjadi joki dan mengikuti ujian Stitch untuk menggantikan orang lain. Dan surprise-nya adalah orang yang meminta jasa Lin adalah Grace. Di sini hubungan mereka masih sangat canggung. Singkat cerita, sesampainya di tempat ujian, Grace memberikan Lin paspor palsu yang sudah dimanipulasi. Yaitu paspornya berisi foto Lin tetapi data dirinya adalah milik Grace. Dan Lin harus menghafal data itu demi keamanan saat ia mengikuti ujian nanti. Tibalah saat Lin melakukan pendaftaran, ia sempat ditanya mengenai data diri Grace, dan untunglah Lin bisa menjawabnya dengan benar. Namun ternyata masalah baru saja muncul. Saat Lin menelpon ibunya yang berada di luar negeri, ia menyadari satu hal, yaitu waktu setiap negara itu berbeda-beda. Dan dari sana Lin memiliki sebuah ide yang ia pikir bisa membantunya menggapai impiannya. Dalam persiapan aksinya, Lin mengajak Grace dan Pat untuk bergabung bersamanya. Dan dari sinilah hubungan Pat dan Grace kembali membaik. Dalam perencanaan ini, Lin menjelaskan jika ia akan menghafal jawabannya. Namun yang menjadi persoalan adalah kurangnya waktu sehingga Lin hanya bisa menghafal 50 jawaban dari 100 jawaban. Dan itu berarti Lin memerlukan bantuan orang lain untuk menghafal 50 jawaban yang lainnya. Lalu pada malam harinya, di mana Grace meminta Lin tak usah melakukan hal berisiko lagi, Lin pun mengelak dan mengatakan ia butuh uang sebesar 2 juta baht untuk bisa bersekolah di luar negeri. Dan Lin meminta Grace mau membantunya. Dan di saat yang bersamaan, Beng datang menemui Lin dan meminta Lin untuk mengajarkan Beng cara berbuat curang agar ia bisa mendapat banyak uang. Ternyata alasan si Beng mendatangi Lin adalah karena laundry milik ibunya dirampok. Dan karena itu, sakit ibu Beng kumat dan harus segera ditangani. Namun penanganan rumah sakit umum sangat lambat sehingga Beng nekat membawa ibunya ke rumah sakit yang lebih bagus. Dan tentu saja, hal itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Dan dari sanalah kenapa Beng mau mengikuti Lin melakukan kecurangan. Sebelum melancarkan aksinya, Lin sudah menyiapkan rencana yang cukup matang, yaitu Grace bertugas mencetak jawaban, Pat mencari klien, sedangkan Lin dan Beng harus mengikuti ujian di Sydney, Australia. Jadi detail rencana Lin adalah membawa 2 ponsel pada saat ujian, karena 1 ponsel akan ditahan. Lalu ponsel yang satunya Lin berencana menaruhnya di penyimpanan air kloset. Sehingga pada jam istirahat, Lin masih bisa mengirim jawaban menggunakan ponsel itu. Lalu jika jawabannya sudah didapat oleh Grace, Grace akan langsung mencetak jawabannya. Nah uniknya, cara pembagian jawabannya menggunakan kode bar pensil. Entah idenya dari mana, tapi itu mantul banget.
Sementara itu, Beng masih menyelidiki siapa yang sudah merampok laundry milik ibunya. Di lain sisi, Pat bersikap baik pada Beng. Ia bahkan memesan buket untuk ibu Beng. Dan sikap baik Pat ternyata ada alasannya, yaitu karena dia merasa bersalah pada ibu Beng. Ternyata yang merencanakan perampokan laundry Beng adalah Pat. Dan hal itu diketahui oleh Beng karena ia menjawab telepon milik Pat yang tak lain telepon itu adalah dari para perampok suruhan Pat. Beng sangat marah pada Pat. Ia bahkan memukul Pat. Namun, Lin dan Grace juga sangat kecewa pada Pat. Namun rupanya, dengan pertimbangan alot dari Beng, ia pun tetap melanjutkan aksi kecurangannya bersama Lin. Tibalah saat mereka sudah sampai di Sydney dan harus mengikuti ujian stage. Sementara itu, ayah Lin tengah mengabari ibu Lin dan menanyakan mengenai Lin. Rupanya Lin mengaku akan mengunjungi ibunya di Australia. Namun ibu Lin mengatakan kepada ayah Lin bahwa ia sama sekali belum bertemu Lin. Sedangkan Lin dan Beng kini sudah berada di tempat ujian dan bersiap untuk mengikuti ujian. Namun saat mereka ke toilet untuk menaruh handphone cadangannya, ternyata mereka mendapat kendala baru, yaitu toilet di sana tidak ada tempat penyimpanan airnya. Dan mereka sangat panik, karena tahap awal sudah tidak sesuai rencana. Oke, lanjut part 2. Kalau kalian suka sama konten ini, kalian tulis aja yes. Kalau enggak, aku enggak bakal lanjutin ceritanya, karena mungkin kalian udah nonton versi aslinya, jadi kurang enak juga kalau nonton spoilernya, jadi enggak apa-apa. So, thank you buat yang udah nonton.